Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi, di mana saat ini kita akan mengikuti perkembangan dari ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, di layar televisi Anda saat ini merupakan CCTV terkini di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dapat Anda lihat bangunan pondok pesantren hancur. Petugas beberapa diantaranya masih menyusun strategi dikarenakan informasi yang kami himpun. Data per Rabu BNPB ini tercatat ada 59 orang terjepit. Kami mendapatkan informasi terkini pemirsa, ada 9 orang yang diinformasikan meninggal dunia. Sementara 24 jam tim SAR sudah bekerja. Mereka berusaha mengevakuasi puluhan korban yang masih terjepit di dalam reruntuhan bangunan. Bisa Anda lihat untuk hasil reruntuhan bangunan yang ada di CCTV cukup kompleks, di mana pada saat ini petugas memang mengerahkan alat berat. Namun di sisi lain, penggunaan alat berat justru bisa menjadi alat yang berbahaya untuk mengevakuasi korban. Petugas pun membutuhkan strategi khusus agar korban dan petugas selamat dalam operasi ini. Untuk medan ataupun hasil reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini bisa dilihat cukup sulit dan menantang. Banyak besi-besi yang mencuat keluar dikarenakan hasil reruntuhan ataupun hasil ambruknya ponpes. Untuk korban yang selamat sudah dibawa ke RSUD Sidoarjo, pemirsa. Tim SAR hingga saat ini masih berusaha untuk mengevakuasi puluhan santri ataupun korban yang masih terhimpit reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pemirsa, sudah ada Henry Aprila di lokasi ambruknya bangunan Pondok Pesantren. Kita langsung sapa. Selamat siang Henry. Henry, untuk perkembangan pencarian korban hari ini seperti apa? Ya, sejauh ini sudah masuk hari kelima Lista proses pencarian dan juga proses evakuasi dari para korban insiden adanya ambruk musola di kawasan Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana di lokasi kami tempat melaporkan ini merupakan titik terdekat dari lokasi TKP, yang kemudian ini pun kami awak media tidak bisa mendekat karena lokasi dari tempat kejadian ini sudah mulai diperluas untuk lokasi sterilisasi. Dan sedikitnya juru kamera kami Ade Supriyatna akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini di lokasi tempat pencarian dan juga tempat di mana ini ada sejumlah kendaraan-kendaraan untuk mengangkut alat-alat, maksud kami beberapa puing-puing berat yang nantinya akan dilakukan pengangkatan yang akan dilanjutkan untuk siang hari ini. Dan kemudian Alista, sejauh ini kami memantau sekiranya kalau memang sebelumnya informasi terakhir ada 9 korban meninggal dunia yang sudah
berhasil ditemukan, dan kemudian satu korban ini baru saja ditemukan tadi pagi ataupun dini hari, dan kemudian memang dari hasil informasi yang kami cari dan kami temukan, kalau memang untuk informasi yang dikumpulkan daripada wali santri yang memberikan informasi ataupun data-data ke pos antemortem, yang kemudian ini juga disampaikan ada sekiranya 59 korban yang masih dikatakan belum ditemukan atau hilang dalam insiden ini. Namun juga ini untuk update-nya sampai sejauh ini ada sekiranya 54 korban lagi yang masih belum ditemukan, karena mengingat sudah ada 4 korban yang berhasil ditemukan, dan satu ini yang informasi yang kami terima bahwa memang ada salah satu santri yang dikabarkan ini sudah melakukan evakuasi mandiri saat insiden terjadinya ambruk di kawasan Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tidak hanya itu, Arlista, tentunya ini kalau untuk sejumlah kendaraan yang masih berada di sini untuk nantinya melangsungkan pengangkutan beton-beton sejumlah puing-puing dari runtuhan tersebut. Ini satu diantaranya merupakan kendaraan kren ataupun pengangkut beton, kemudian ada eskavator, dan juga ini yang di hadapan kami saat ini, pemirsa, yang dapat disaksikan di layar televisi Anda, yakni eskavator breaker yang nantinya ini akan digunakan untuk melakukan penghancuran beton-beton saat melakukan evakuasi ataupun proses pencarian. Dan sejumlah strategi masih terus disusun oleh pihak gabungan, maksud kami tim SAR gabungan, untuk melakukan proses evakuasi, karena mengingat sampai sejauh ini pun ini masih belum dilakukan proses pengangkutan puing-puing. Namun informasi lain yang dapat kami sampaikan, Alista dan juga pemirsa, di sejumlah lokasi yang ada, ini kalau kami pantau untuk wali santri kalau memang sebelumnya berada di titik terdekat, saat ini sudah dialihkan ke pos BPBD, yang kemudian ini untuk bisa menunggu dan mengkonfirmasi terkait dengan proses pencarian yang dilakukan pada hari ini. Karena di lokasi tempat pos BPBD sendiri pun juga dipasangkan monitoring untuk memantau bagaimana proses evakuasi ataupun proses pengangkatan puing-puing dilakukan untuk dilanjutkan di siang hari ini. Tidak hanya itu, tentunya memang untuk di beberapa hari sebelumnya juga telah dihadiri oleh beberapa menteri-menteri, yang salah satunya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, kemudian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar, hingga Mensos dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur, yakni Emil Dardak, yang juga ikut memantau bagaimana proses evakuasi yang dilakukan. Namun sejauh ini di siang hari ini belum ada informasi terbaru terkait dengan jumlah dari korban, dan dipastikan ini juga belum ada korban pasti jumlah yang masih berada di dalam tumpukan dari reruntuhan musola dengan struktur 3 lantai yang berada di titik sentral di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tentunya juga sampai sejauh ini kalau berkaitan dengan adanya alat berat untuk melakukan proses evakuasi secara cepat, ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh wali santri, oleh perwakilan wali santri, menandatangani berita acara yang dilakukan pada 2 Oktober 2025. Dan kemudian Alista dan juga pemirsa, tentunya kalau dilihat ini memang sudah cukup ramai ya di siang hari ini. Namun ini untuk warga, bahkan juga kami awak media yang juga tidak bisa mendekat, bahkan juga ini di lokasi tempat kejadian hanya bisa diawasi oleh pihak pengamanan. Bahkan kami pun tadi untuk memasuki kawasan ini pun juga diawasi oleh pihak dari santri sendiri atau pihak pesantren dan juga pihak pengamanan, karena mengingat ini masih dalam proses sterilisasi yang terus melebar untuk memastikan bahwa lokasi evakuasi ataupun proses pencarian, bahkan pengangkatan barang-barang ataupun puing-puing dari hasil reruntuhan bisa berjalan dengan aman, bahkan juga bisa berjalan dengan efektif, dan harapannya bisa berjalan dengan cepat. Tentu dari wali santri sendiri pun juga masih menunggu, mengharapkan dengan adanya proses pencepatan ini bisa berjalan dengan cepat, dapat memastikan dari data-data yang sudah dikumpulkan ini dapat ditemukan anggota keluarga yang masih dinyatakan belum menerima informasinya sampai sejauh ini. Dan tentunya juga Lista, ini pun kami memantau dan juga kami menunggu informasi terbaru, bahkan sampai sejauh ini belum dimulai kembali untuk proses pengangkatan alat-alat berat, maksud kami puing-puing serupa beton dan juga barang-barang yang menimpah dari insiden terjadinya ambruknya musola dengan struktur 3 lantai di kawasan Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tentunya juga kalau kita mengulas kembali, ini memang insiden ini terjadi pada tanggal 29 September 2025, di mana para santri ini sedang melangsungkan ibadah sholat asar berjamaah yang kemudian terjadi di pukul 5
waktu Indonesia Barat. Dan kemudian juga dalam insiden ini tentu warga sekitar juga langsung menghampiri untuk melakukan pembantuan sementara. Hingga saat ini proses bantuan sudah dibantu oleh pihak-pihak terkait untuk melakukan proses evakuasi secara cepat. Kami akan menunggu, Alista, bagaimana update dan juga jumlah korban, bahkan proses evakuasi dan proses pengangkatan puing-puing yang berada di titik sentral. Ini jaraknya dengan kami melaporkan saat ini 200 meter sekiranya dari lokasi titik di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Alista. Henry, saat ini kami memantau kondisi CCTV, alat berat sudah mulai menghancurkan beton-beton dari reruntuhan bangunan musola. Tapi berdasarkan data yang Anda himpun di lapangan, apakah petugas sudah menemukan titik-titik di mana saja korban begitu yang nantinya akan diselamatkan? Namun, Alisa, terkait dengan proses evakuasi ataupun pengangkatan dari puing-puing ini sendiri, yang memang ini kalau informasi yang kami terima dari hasil wawancara kami dan juga informasi yang kami coba peroleh begitu, sekiranya ada 15 titik, Alista, yang diprediksi ini merupakan titik-titik untuk menemukan sejumlah korban yang tertimbun. Dan kemudian sejauh ini sudah ada 8 titik yang berhasil, kalau kemarin maksud kami sudah ada 8 titik yang berhasil dilakukan evakuasi. Kemudian terakhir ini informasinya sudah ada 4 titik yang sudah berhasil dievakuasi, dan 3 titik lainnya ini masih terus dilakukan evakuasi. Karena kalau melihat strukturnya, ini merupakan struktur ambruk dengan struktur pancake yang memang ini berlapis, sehingga untuk proses pengangkutan dari beton-beton, bahkan juga seng dan juga beberapa besi-besi yang berada di tumpukan tersebut, ini masih dilakukan proses pengangkatan dari lantai teratas terlebih dahulu. Karena memang strukturnya, kalau informasi yang kami terima, ada 3 lantai, Alista. Kemudian nanti akan dilakukan pengangkutan dari lantai 1, kemudian nanti dilanjutkan di lantai 2, hingga ke lantai 3 ataupun lantai dasar maksud kami, untuk melakukan pencarian kelanjutan begitu. Karena sejauh ini belum ada informasi terkait dengan tambahan korban di siang hari ini, dan harapannya tentu akan mendapatkan kabar baik karena proses ini terus dilakukan percepatan. Bahkan pihak dari tim gabungan dari BNPB maksud kami juga terus melakukan evakuasi dan juga menyampaikan informasi kepada pihak wali santri untuk menyampaikan terkait dengan proses evakuasi ini akan terus berangsur dan berlanjut secara cepat. Dan kita pun akan menunggu, Alisa, bagaimana kondisi dan juga situasinya, akan kami sampaikan informasi terbaru. Namun sejauh ini masih dilakukan proses pengangkatan bahkan penghancuran beton-beton yang ada di titik sentral, yakni di kawasan Pondok Pesantren, titik tengah maksud kami, Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Alista. Henry, untuk bangunan yang roboh musola berlantai 3 tadi Anda sempat menyampaikan untuk lantai yang paling atas sudah dilakukan evaluasi. Lantas untuk korban yang masih terhimpit mungkin di lantai 2, apakah semuanya sudah berhasil dievakuasi? Untuk berkaitan dengan informasi dari jumlah korban, kami pun juga sampai sejauh ini, Alista, belum menemukan jumlah pasti dari korban yang terhimpit ataupun maksud kami tertimbun dari sejumlah bangunan yang runtuh. Karena informasi terakhir yang kami terima ini, kalau untuk data yang berhasil ditemukan dan berhasil dikumpulkan dari sejumlah wali santri yang melaporkan, ini sekiranya sebelumnya ada 59, kemudian saat ini sudah berhasil ataupun update-nya sampai sejauh ini sudah ada 54 lagi yang masih belum bisa menerima informasi ataupun belum berhasil ditemukan. Namun ini kami pun juga masih menunggu, karena informasi pastinya kami belum menemukan informasi detail berkaitan dengan jumlah dari lantai 1, lantai 2 maupun di lantai 3, karena kalau informasi yang kami terima, bahkan juga kalau kami tanyakan kepada sejumlah warga dan juga beberapa pihak yang ada di kawasan lokasi di TKP maksud kami, ini menyampaikan bahwa di titik yang paling banyak ini merupakan titik di lantai 1 yang merupakan musola, di mana saat itu adalah merupakan tempat di mana pada saat itu santri melakukan ibadah sholat asar di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lantai 2 dan lantai 3 memang dikatakan di lantai 3 masih proses pembangunan. Namun informasi pastinya kami akan menunggu apakah nantinya juga akan ada informasi yang disampaikan ataupun penyampaian resmi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait dari pihak pengamanan maupun dari pihak kepolisian
dan pihak-pihak tim SAR gabungan yang juga melakukan proses evakuasi hari ini. Alista. Baik, Henry, untuk proses evakuasi berjalan selama 24 jam. Lantas untuk para wali santri yang masih menantikan informasi update terkini dari evakuasi, mereka ditempatkan di mana, Henry? Alista, seperti halnya maksud kami yang sudah tadi saya sampaikan bahwa di titik kami melaporkan ini merupakan titik di mana lokasi terdekat sekiranya 200 meter ini sudah titik paling aman dari lokasi tempat kejadian ataupun TKP, yang kemudian dari pihak wali santri ini sudah kembali dialihkan kalau memang sebelumnya berada di depan kelas daripada titik lokasi ataupun di pesantren ini, namun saat ini sudah dialihkan ke pos BNPB yang kemudian ini untuk tempat beristirahat bahkan menunggu informasi update, dan juga di lokasi tempat pos tersebut juga sudah dipasangkan monitoring untuk melihat bagaimana proses evakuasi yang terus berlangsung ataupun berlanjut sampai sejauh ini. Bahkan kalau kami lihat Bun, di sejumlah pos-pos yang ada di lokasi dekat dengan pos BNPB sendiri ini yang ditempati oleh wali santri, ini pun juga masih ramai sekali, Alista. Kami juga tidak bisa terus memantau ke lokasi karena ada sejumlah pengamanan yang memang tidak diperbolehkan. Kami pun juga dibatasi karena mengingat pengamanan antara media, kemudian juga sejumlah tim SAR gabungan, bahkan pihak pengamanan yang juga saling mengamankan agar proses evakuasi ini bisa berlangsung secara cepat dan juga dapat memberikan kabar baik untuk proses evakuasi hari ini. Arlista. Baik, berarti untuk para wali santri memang ditempatkan cukup jauh dari titik evakuasi saat ini, bisa dikatakan seperti itu, Henry? Betul, Alisa. Memang untuk pihak dari wali santri sendiri pun ini tidak diperbolehkan terlebih dahulu dalam proses pengangkutan barang-barang ataupun maksud kami puing-puing seperti halnya beton, karena mengingat ini juga menjadi titik bahaya ataupun titik yang memang masih dalam dikatakan zona sterilisasi maksud kami untuk dilakukan proses evakuasi. Kami pun juga awak media jaraknya sekiranya 200 meter, namun untuk wali santri ini jauh lebih diamankan ataupun lebih jauh dari pos ataupun titik kami melaporkan saat ini. Alista. Baik, terima kasih banyak Hendry Aprila melaporkan langsung dari lokasi di mana tempat Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur ambruk. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini mengenai hasil evakuasi pada hari ini. Selamat kembali bertugas, Henry. Dengan cara memanggil korban secara bergantian. Kami ingin penolong. Apabila yang di dalam mendengar suara kami, ketuk benda keras 3 kali atau teriak. Namun hasilnya nihil. Pada fase kedua dilanjutkan dengan penggunaan search camera yang menjangkau celah hingga kedalaman 5 meter. Fase ketiga dilakukan dengan wall scan software 400 untuk mendeteksi keberadaan orang di balik runtuhan dinding beton. Yang dengar suara saya, untuk Anda yang berada di dalam. Kami ingin penolong. Apabila yang di dalam mendengar suara kami, ketuk benda keras 3 kali atau teriak. Yang dengar suara saya, untuk Anda yang berada di dalam. Kami ingin penolong. Apabila yang di dalam mendengar suara kami.
Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana juga kondisi terkini di Ponpes Al-Khozi ini sudah terhubung bersama kami Nur Syafei, jurnalis iNews. Selamat siang, Nur Syafei. Selamat siang. Baik, selamat siang. Nur Syafei, bisa Anda laporkan perkembangan terkini di lokasi Anda saat ini seperti apa? Ya, dapat saya laporkan dari posko di Ponpes Al-Khozi ini. Di sini saya di area posko Tim SAR ya, di mana di sini masih banyak keluarga yang menanti keberadaan dan kabar dari anaknya yang sampai saat ini belum dapat informasi. Hingga saat ini pagi tadi ditemukan tiga korban, 2 diantaranya beruntutan dan 1 lokasinya agak jauh dan ditemukan sekitar pukul 10.17 pagi. Hingga saat ini kondisi di posko Tim SAR di Pondok Al-Khozi ini masih ramai dari keluarga yang mencari informasi tentang keberadaan anaknya yang hingga saat ini masih belum diketahui. Di sini selain di layar monitor ini, selain melihat nama-nama dari korban, para keluarga juga melihat secara langsung evakuasi yang di live dari Tim SAR ya, yang di live ya. Jadi banyak yang live yang Tim SAR yang mau masuk di lokasi. Beginilah suasana dari keluarga korban. Ya. Oke, Nur Syafei, keluarga ataupun wali santri melihat langsung live proses evakuasi dari layar ataupun monitor besar. Tapi bisakah Anda mungkin mencari informasi mayoritas wali santri yang saat ini masih berada di pos antemortem ini, apakah mayoritas warga Sidoarjo atau ada wali santri dari luar daerah Sidoarjo? Ini rata-rata ya Jawa Timur ya, kota-kota Jawa Timur, kita terus Sidoarjo juga rata-rata banyak. Ini nanti saya carikan informasi dari pihak keluarga langsung di mana dapatkan mereka soal keberadaan keluarga mereka yang saat itu sedang ditunggu. Permisi Bu, Ibu dari mana Bu? Ibu dari mana? Oh Capek, dari Madura. Bu, keluarganya sudah ada kabar Bu? Ada. Berapa Bu yang di sini yang? 2. Oh ponakan semua ya Bu ya? Sampai saat ini belum ada kabar. Dengan Ibu? Oh, 1 selamat, yang 1 belum. Dengan Ibu siapa ini Bu? Ibu namanya siapa? Bu Hamia dari Madura. Ya itu itulah tadi dari Ibu Hamia yang hingga saat ini menunggu salah satu dari keponakannya yang belum ketemu dan belum ada kabarnya. Sini banyak keluarga yang menunggu di aula pondok ya, pondok dan dijadikan juga dapur umum dari jajan dari Pondok Al-Khozi itu juga. Inilah kondisinya keluarganya. Ini nanti saya carikan dari keluarga lagi ya. Permisi Pak. Ya. Yang pondok di sini siapa Pak? Ibunya. Itu yang mana Bu? Ini. Ibu, Assalamualaikum. Ibu, anaknya yang mondok di sini namanya siapa Ibu? Kelas berapa Bu? Kelas 3. Bu, hingga saat ini kondisi keluarganya gimana? Kondisi anaknya gimana? Ada kabar atau gimana? Belum ada kabar. Ibu di sini mantau apa aja Bu? Oh nanti dikabari. Ibu juga sering dapat informasi dari posko itu ya. Sudah berapa hari Bu? Hari Senin. Ini dengan siapa aja Bu? Ada dengan Ibu siapa? Buahnya dari terganti Sidoarjo. Ya itulah tadi dari Ibu yang ada di aula. Ini Pondok Putri. Ini di Pondok Putri ya. Ya ini di Pondok Putri Al-Khozi. Di ruang kayak gini di teras dari Pondok Putri dan sisi dalam sana itu adalah
dapur umum pakai untuk konsumsi para keluarga yang sedang menunggu kabar dari anaknya. Ya. Nur Syafei, apakah Anda mendapatkan informasi terkini begitu dari BNPB mengenai batas pada saat nanti evakuasi yang dilakukan petugas ini terakhir pada tanggal berapa? Dan saya dapatkan informasi bahwa tim evakuasi ini akan terus mencari hingga selesai, belum menentukan batas dari tim evakuasi ini selesai. Jadi semua tim itu berusaha terus mencari secara maksimal dari para korban yang belum ditemukan. Gitu. Oke, lantas untuk hari ini sudah hari kelima, apakah ada pejabat daerah setempat yang mengunjungi para wali santri untuk hari ini? Untuk pejabat setempat ya, dari yang saya tahu ya, dari Bupati, dari Gubernur Jawa Timur, dan Menteri Menko PMK Pratikno, dan Caimin ya, tokoh partai PKB, dan barusan tadi adalah bos dari Mas Pion, Bapak Ali Markus, datang sendiri ke lokasi dengan mengendarai Rolls Royce dengan memberi bantuan ratusan juta kepada Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini. Itu Mbak. Nur Syafei, saat ini proses evakuasi masih berlangsung begitu. Apakah ada informasi terkini secerca harapan bahwa para korban masih hidup? Hingga saat ini masih belum dapat informasi bahwa adanya korban yang masih hidup. Jadi tim evakuasi sendiri di lokasi ambruknya musola Al-Ghazini itu, meskipun ada alat berat di sana juga masih menggunakan secara manual, seperti dilas, di bobol gitu sedikit-sedikit sambil mencari barangkali ada korban yang masih bisa berkomunikasi dengan tim evakuasi yang saat ini sedang bekerja. Jadi terus mencari informasi mereka di reruntuhan puing-puing ambruknya musola itu. Ya. Nur Syafei, wali santri yang ada di posko, apakah mereka bisa mendapatkan informasi dengan lebih jelas di sana? Ya, yang dapat saya lihat ini, keluarga secara langsung melihat secara langsung layar monitor yang melihat tim evakuasi bekerja. Jadi dengan mata terlihat sedih mereka para keluarga santri yang menyaksikan secara langsung dari evakuasi tim gabungan yang berada di lokasi kejadian. Rata-rata mereka juga dari luar kota dan menginap di pondok ini sudah hampir 4 hari. Baik, terima kasih banyak informasinya. Nur Syafei melaporkan langsung dari Pos Antemortem di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, kami masih akan terus memantau perkembangan terkini. Baik, pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News mengenai perkembangan terkini evakuasi dari ambruknya Ponpes Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk melihat kondisi terkini, langsung saja kita bergabung dengan jurnalis iNews yang berada di Ponpes Al-Ghazini di Sidoarjo. Selamat siang, Pramono. Pramono, untuk informasi terkini dari tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa? Apakah petugas sudah mulai menemukan adanya korban yang bisa berhasil dievakuasi? Ya, baik. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Buduran, tepatnya sekitar 100 meter dari titik lokasi bangunan yang runtuh di Komplek Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Dan saya laporkan sekitar 15 menit yang lalu, satu ambulan telah keluar dari Komplek Pondok Pesantren membawa satu korban, dan menurut informasi ambulan tersebut langsung menuju ke rumah sakit
Bayangkara Polda Jatim yang ada di Surabaya. Dan tentunya dengan proses pengamanan yang cukup ketat, inilah suasana pintu masuk pondok pesantren, di mana tidak semua orang bisa masuk. Seluruh keluarga korban dilarang dan hanya petugas tim evakuasi yang bisa masuk ke lokasi pondok. Tentunya untuk mengantisipasi orang tidak berkepentingan yang masuk, pihak pondok bekerjasama dengan tim pengamanan dari aparat kepolisian berjaga di sekitar lokasi pintu masuk. Seperti kita lihat saat ini, sejumlah santri siaga di sebuah pos yang ada di depan pondok. Mereka berusaha melaksanakan suatu petunjuk atau perintah untuk menjaga supaya tidak ada orang lain, orang umum yang masuk. Bahkan keluarga korban pun juga dilarang masuk. Keluarga korban yang datang oleh petugas dari pondok ini diarahkan menuju ke posko yang ada di kampus 2. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya mencoba untuk komunikasi dengan sejumlah santri. Selamat siang, Mas. Ya, Mas, bagaimana ini? Pengamanan di sini seperti apa? Sudah kondusif, Pak. Ah, Warga atau wali santri atau yang lainnya yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam karena demi menjaga dan juga biar sama-sama enak gitu loh, Pak. Kita pasrahkan kepada tim SAR dan Basarnas. ya. Kemudian yang diizinkan masuk ke dalam pondok sendiri siapa ini, Mas? Cuma petugas yang mempunyai kepentingan saja, yang lain tidak. Ya. Kemudian jika ada keluarga korban dari luar daerah yang datang ke pondok ingin menyaksikan atau ingin mencari data, kemana, Mas? Langsung kita arahkan ke kampus 2 karena datanya sudah kita sediakan di sana. Gitu ya. Kemudian yang untuk jaga di pos ini secara bergantian atau bagaimana Ya, sistemnya? kita sistemnya gantian. Dijaga santri atau? Dijaga santri dan juga sama-sama alumni. Oke. Ini selama berapa lama? Selama 24 jam dijaga atau? 24 jam kita menjaga, Pak. Oke, baik. Dengan Mas Mustain. Mustain. Ya, Pak. Baik, terima kasih Mas Mustain. Demikian pemirsa, ini adalah bentuk pengamanan di pintu masuk pondok, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke lokasi pondok, khususnya ke lokasi titik tempat bangunan runtuh yang saat ini sedang dilakukan proses evakuasi. Baik, nah ini kita lihat, ini proses pengamanannya. Kalau kita lihat tidak semua orang bisa masuk. Nah, itu proses pengamanannya. Dan selain itu di pintu masuk utama ini juga keluar masuk dump truck. Dump truck ini masuk ke lokasi pondok untuk mengambil bongkahan atau puing-puing bangunan, sisa bangunan yang runtuh, yang kemudian diambil alat berat, selanjutnya ditaruh di bak truk untuk dibawa keluar. Jadi jalan utama menuju pondok pesantren Al-Ghazini ini hanya digunakan untuk aktivitas evakuasi korban tentunya, dan juga aktivitas untuk pembuangan puing-puing bangunan bekas sisa bangunan yang runtuh untuk dibawa keluar pondok dengan menggunakan dump truck. Sejumlah petugas baru keluar dari dalam, jadi hanya dibuka cukup untuk 2 orang untuk pintu masuknya. Santri dan petugas memasang polislen dan juga peralatan. Sementara proses evakuasi sendiri hingga siang ini masih terus berlangsung. Di dalam tadi saya sempat melihat sejumlah alat berat. Kalau kemarin hari Kamis, alat berat yang ada di titik lokasi bangunan yang runtuh itu adalah sejenis pengangkat kren. Namun siang ini
alat berat yang digunakan adalah ekskavator. Ekskavator masuk untuk mengambil sisa bangunan untuk kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam dump truck. Dan kemudian oleh dump truck dibawa keluar. Selanjutnya dump truck berikutnya akan kembali masuk. Dan pemirsa, selain pos penjagaan, selain pengamanan, di pintu masuk utama jalan menuju Pondok Pesantren ini juga ada posko dari aparat kepolisian, posko dari Polresta Sidoarjo. Di posko ini, petugas dari kepolisian akan siap membantu siapapun yang datang dan akan mengarahkan. Jadi semisal ada keluarga korban yang datang, mempertanyakan bagaimana proses atau bagaimana untuk mencari data keluarga mereka yang masih belum ditemukan, petugas di kepolisian ini juga akan membantu, mengarahkan. Keluarga korban akan langsung diarahkan ke posko SAR yang ada di kampus 2 Pondok Pesantren Al-Ghazini yang terletak sekitar 200 meter dari titik bangunan yang runtuh. Saya aja pemirsa kembali bergerak mendekati pintu masuk utama. Sejumlah petugas juga masih terus standby untuk memantau proses evakuasi. Jadi seluruh petugas tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, dari BNPB, maupun dari tim SAR gabungan TNI Polri, ini semuanya siap siaga di sekitar lokasi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren. Dan mereka siaga dengan tujuan utama memfokuskan untuk memperlancar proses evakuasi korban. Dan kalau tadi ada satu ambulan yang berangkat ke rumah sakit dengan membawa satu korban, berarti ada satu korban tambahan yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kalau pagi tadi ada 2 korban, kemudian sekitar jam 10 ada 1 korban, dan sekitar 20 menit yang lalu ada 1 korban. Kalau kita total hari ini ada 4 korban yang dibawa keluar dari lokasi reruntuhan yang berhasil dievakuasi oleh tim evakuasi. Namun meski kita sudah mencatat ada 4 ambulan dan 4 korban yang keluar, namun kita belum mendapat data resmi dari pihak Basarnas atau pihak tim SAR. Tim SAR tadi sempat melakukan rilis untuk korban ada 3, namun siang ini bertambah 1. Baik, kita lihat sejumlah petugas masuk, membuka lagi pintu masuk utama yang ada di Pondok Pesantren untuk memberikan kesempatan kepada dump truck. Nah pemirsa, dump truck yang keluar ini berisi puing-puing bangunan. Dump truck yang keluar itu berisi puing-puing bangunan yang diambil dari lokasi runtuhnya bangunan Senin sore kemarin. Jadi untuk memperlancar proses evakuasi, seluruh puing-puing diambil oleh dump truck untuk kemudian dibawa keluar dan selanjutnya akan nantinya mempermudah proses evakuasi terhadap korban di lokasi yang runtuh tersebut. Demikian. Baik, Pramono. Pramono, kalau dari pemantauan Anda, berapa kali dalam sehari mobil dump truck ini keluar masuk untuk mengambil puing? Ya, untuk mobil dump truck yang masuk, ini tim evakuasi menyediakan ada lebih dari 15 unit. Dan kalau kita lihat tadi masuk keluarnya, jeda waktunya antara truk yang keluar dan truk yang masuk sekitar 10-15 menit. Jadi sekitar 10-15 menit ada aktivitas truk yang masuk.
Ini kita lihat sebuah dump truck sudah persiapan masuk lagi untuk mengambil puing-puing yang ada di lokasi bangunan yang runtuh. Dump truck ini merupakan milik Dinas Kebersihan. Nah, dump truck ini akan masuk untuk nantinya keluar membawa puing-puing. Jadi untuk kendaraan yang standby di dalam pondok, selain ambulan, juga dump truck yang disiagakan untuk mengangkut puing-puing bangunan yang diambil dengan ekskavator di titik bangunan yang runtuh. Demikian. Pramono, dari tempat Anda melaporkan saat ini untuk menuju ke reruntuhan bangunan, jaraknya kurang lebih 200 meter, kalau saya tidak salah dengar dari informasi Anda, betul? Kalau dari titik kita berdiri, sekitar 200 meter. Oke, lantas... Dan tentunya kita nggak bisa masuk karena kita dilarang. Baik. Lantas untuk jarak dari Anda melapor saat ini ke kampus 2, di mana tempat wali santri mencari informasi untuk kerabatnya, ini jaraknya berapa jauh? Ya, kalau ke tempat posko, tempat berkumpulnya keluarga korban, ini sekitar 400 sampai 500 meter dari titik saya berdiri. Oke, dari pemantauan Anda hingga siang hari ini, apakah masih ada wali santri yang mungkin baru tiba ke pondok pesantren dan menghampiri gerbang di mana Anda melapor saat ini? Ya, betul sekali. Jadi hingga saat ini masih ada keluarga korban yang berdatangan untuk melihat langsung kondisi tempat yang runtuh itu. Namun sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan dan disepakati bersama antara pihak pondok pesantren dan juga petugas, untuk keluarga korban yang datang ini langsung diarahkan menuju lokasi posko untuk dikumpulkan di sana dan nantinya bisa mengakses data melalui data korban yang ada di lokasi. Demikian. Pramono, dari para santri yang turut membantu untuk menjaga gerbang, bisakah Anda mungkin mendapatkan informasi dari pernyataan mereka? Kira-kira bangunan yang roboh ini sejatinya proses pembangunannya sudah berlangsung sejak kapan? Ya, tadi saya sempat bertanya kepada sejumlah warga. Memang untuk bangunan yang roboh, sebenarnya yang musola itu sudah lama. Sudah sekitar 10 bulan setahun, namun untuk bangunan di atasnya ini baru dilakukan. Dan yang terakhir hari Senin kemarin, pihak pondok ini mencoba membangun lantai 4 dengan melakukan pengecoran pada Senin pagi hingga Senin siang, namun Senin sore ini langsung ambruk di saat sejumlah santri ini sedang melakukan sholat asar berjamaah di lantai dasar yang digunakan sebagai musola. Demikian. Baik, terima kasih banyak informasinya. Pramono Putra melaporkan langsung dari Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan kembali memantau perkembangan. Selamat kembali bertugas, Pramono. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan tim SAR bekerja selama 24 jam. Hingga hari ini ada tambahan 4 jenazah yang ditemukan tim SAR dari reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Baik ya, jadi kita mengumpulkan terus ya. Jadi 3 jenazah ya. Jangan lagi diatur sedemikian rupa kantong jenazah di situ hanya misalnya, mohon maaf ya, mungkin bagian tubuh tidak. Ini 3 jenazah. Ini 3 jenazah yang 2 sudah disampaikan ke rumah sakit, yang 1 dalam proses identifikasi lanjutan. Pengurusan jenazah yang lebih baik dan lebih sempurna. Kami sampaikan potensi penemuan akan ada lagi ya, tetapi nanti akan disampaikan kemudian. Ya. Nah, jumlah santri yang sedang melakukan ya ini masih kami belum mendalami seperti itu ya. Itu nanti tugas daripada instansi-instansi terkait ya. Sebelumnya
bangunannya itu kami tidak masuk di situ. Kami masuknya adalah setelah terjadi bencana saat ini dan paskanya nanti. Data kami itu ya, jadi data kami itu yang sudah jelas 108. Ya, 108, 103 selamat, ya, termasuk Ibnu Pairus ini, 5 meninggal dunia. Yang 58 itu mungkin dikurangi 2 tadi ya, 2 yang saya barusan ngatakan ketemu jenazah, sama 1 yang sedang proses. Nama-namanya belakangan, ya, belakangan. Karena kami tentu saja tidak bisa menyampaikan sekarang siapa itu, karena tentu saja ada proses identifikasi. Mungkin itu pihak yang berwenang, ada DPI, ya. Tapi pasti saya sebagai Kepala BNPB, Koordinator Penanganan ini akan menyampaikan sejelas-jelasnya kepada media setelah itu betul-betul datanya lengkap dan rinci, begitu ya. Pak, semalam kan sejauh ini kan tim SAR gabungan sebenarnya menjalankan evakuasi dan proses pembongkaran sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Tetapi semalam itu ada desakan dari wali yang meminta supaya ini tuh dipercepat gitu. Itu respon dari pihak BNPB bagaimana? Jadi kemarin ada beberapa warga mengatasnamakan perwakilan dari masyarakat yang terdampak Kaliwaris masuk sampai mengatakan sudah itu pakai eskavator supaya cepat, nggak apa-apa nanti kalau akibat itu ada korban yang terganggu gitu. Atau misalnya mohon maaf yang harusnya bisa dikeluarkan utuh bisa terganggu, bisa tidak utuh. Itu tidak bisa seperti itu. Dan setelah kita dalami tentu saja kita tidak debat kusir, kita tidak berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak itu. Jadi yang menenangkan justru alumni pondok pesantren. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berkoordinasi. Akhirnya yang rekan-rekan media sampaikan tadi selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Cukup 1-2 jam. Ya kita tidak perpanjang itu ya. Kita semua yang ada di sini mungkin punya anak, punya keluarga, bagaimana rasanya kehilangan anggota keluarga, tentu saja ya kita tidak bisa menyelesaikan itu dengan emosi, dengan saling berargumen, ya kita ikuti saja. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu sampai pagi ini itu tidak terjadi lagi, dan mereka juga menyadari bahwa proses evakuasi ini tidak gampang, tidak seperti bencana-bencana lain yang korbannya itu ada di situ. Ini kan butuh diambil, untuk mengambilnya juga butuh mengangkat tadi balok-baloknya juga tidak mudah diangkat, harus dipotong dulu. Rekan-rekan media yang tiap hari di sini kan melihat itu, ya. Dan saya rasa juga pasukan sudah banyak di situ, sudah 24 jam, dan kami akan mendampingi terus sampai ini selesai. Oke? Pak, ini kan yang dievakuasi 2 orang ini kan sudah Bayangkara. Itu di sektor 2, kalau sektor 2 belum ada. Berarti sektor 2 tinggal sisa 5 yang belum dievakuasi hari ini. Targetnya kapan, Pak? Secepat mungkin. Ya. Saya juga malah bagus tuh kalau rekan media tahu ada 5 target di sektor 2. Ya. Dari Basarnas kan hanya mengira-ngira kan sektor 1, tapi jumlahnya yang ada di situ kan nggak ada. Tadi saya katakan kalau data kami yang hilangnya ada 58. Dikurangi mungkin yang 2 itu. Nah, masih banyak kan? Nah, secepat mungkin. Saya bicara ini karena banyak yang tanya kenapa dari kemarin saya bicara sampai tadi malam, saya pagi ini kok nggak ada yang ditemukan. Bingung kan orang. Makanya kita jelaskan, bukannya tidak ditemukan, butuh waktu. Nah sekarang mungkin lebih cepat daripada kemarin karena sudah sampai di titik yang diperkirakan korban-korban itu ada di sini. Ya, mudah-mudahan hari ini sampai malam, sampai besok sudah semua ketemu. Minta doanya dari rekan-rekan media. Pak, izin. Itu berarti data dari BPBD sendiri apa kerjasama dengan semuanya sudah berusaha dijadikan satu. Basarnas, Dinas Kesehatan Jawa Timur, Sidoarjo, Kominfo, Provinsi Jawa Timur, BNPB, sementara datanya itu, ya. Daripada pesantren juga kami berusaha tanya, dan ini masih seperti itu. Ya, ini mungkin perbaikan ke depan, ya. Mohon maaf, ini juga sebagai koreksi. Ya, memang dari awal pondok pesantren tidak memberikan data yang pasti. Berapa sebetulnya sih santrinya yang menjadi korban, sehingga berubah-berubah terus datanya, ya.
Tapi kan kami sudah sampaikan dari awal rekan-rekan media menyampaikan memang dalam setiap bencana begitu. Tidak bisa satu hari bencana kejadian terus datanya clear lengkap, itu nggak bisa. Oke, Pak, izin Pak, data sebelumnya kan meninggal dunia 5 Pak. Tadi pagi ditemukan 2 orang. Ini sudah bisa dikonfirmasi Pak, sekarang meninggal dunia 7 atau gimana? Ya, memang kalau itu kan 7 jadinya ya. Cuma datanya untuk siapa-siapanya, identitasnya belum. Oke. Pak, 2 atau 3 Pak? Ditemukan 3 Bu, 2-nya udah masuk di sana, di rumah sakit, 1 lagi diidentifikasi gitu. Ibu dengan saya sama, ya masa nggak bisa hitung, berarti kan 8. Tapi kan nggak bisa saya bicara itu namanya siapa, karena saya juga belum tahu. Iya. Bapak sebutkan bahwa diperkirakan ada 58, itu dikurangi 3 gitu Pak ya. Nah lalu kemarin malam di preskon Bapak katakan sudah menyiapkan 300 bodyguard. Nah bisa tolong dijelaskan Pak, 300 dan 58. Ya itu antisipasi ya, antisipasi kalau kita itu kan bekerja harus rencana cadangan. Memang di data ini 59 dikurangi tadi saya sudah jelaskan, amat tinggal 58 kan. Masalah penyiapan kantong jenazah di atas 100-200 yaitu adalah persiapan Satgas. Persiapan Satgas. Jangan terus itu dijadikan polemik gitu. Jadikan polemik. Kan nggak mungkin itu 58 terus kita bicara taruhkan 58 gitu. Iya kalau jenazahnya dalam kondisi kan di reruntuhan. Siapa tahu kan? Ibu bertanya tapi jawabannya sudah tahu kan? Itu hanya persiapan Satgas supaya apabila ternyata membutuhkan kantong jenazah yang lebih banyak, kita sudah siap. Pak, itu Pak, jawabannya. Kan kemarin ada 1 orang tua yang konfirmasi kalau anaknya selamat ya Pak. Itu akhirnya masuk ke korban tambahan sehingga menjadi 112 atau seperti apa Pak? Karena kan itu masuk di satu data pencarian berkurang kan jadi 58. Nah apakah itu menjadi salah satu korban juga yang akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat atau seperti apa Pak penjelasannya itu? Ya itu kan kemarin kan saya katakan mudah-mudahan 59 ini tidak seperti itu. Nah, terbukti kan 1 orang ternyata tidak ada di situ. Sekarang 58 ya. 58 ini ada daftar namanya semua. Cuma kita nyari yang 58 di luar reruntuhan ini kan nggak ngerti. Nah, taunya adalah ketika ada orang tua yang lapor. Ada yang lapor. Nah ini kemarin ada yang lapor. Nah ini kejadiannya kan antara orang tua dengan si anak, ini tidak jadi satu gitu. Jadi wawancara di siapa itu Bapak Abdul Hanan itu kan juga begitu. Dia udah nangis-nangis di sini, udah teriak nyari-nyari. Rupanya anaknya ada di tempat lain. Nah anaknya dengan bapaknya ini nggak saling komunikasi. Ya anak-anaknya kan kecil nih Dek, bukan kayak kita. Ini anak-anak SD, SMP. Ya jadi bagaimana sih kita lihat anak-anak kecil itu? Jadi nggak bisa lah terlalu terus disalahkan begitu nggak bisa. Nah, jadi yang kita catat itu, jadi masih 103 selamat, 108 meninggal, 5 yang sudah terdata kan. Kalau mau dibuat sekarang tambah 3 yang jenazah boleh. Ya. 11. Tambah yang 1 tadi itu masuk ke masuk yang selamat. Ya, masuk yang selamat. Okay. Nah, sekarang yang 58 berarti kurangi 3 kan. Siap. Nanti 58 silakan diakses siapa nama-namanya. Nah, 58 di antara 58 ada yang 3 ini. Yang 3 ini siapa-siapa kita belum tahu. Itu hasil identifikasi dari petugas yang betul-betul kompeten di dalam hal ini. Ini saya segera ajukan aja, saya sampaikan supaya rekan-rekan media sempat update gitu loh. Jangan di luaran, dari mulai kemarin alat berat masuk, sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, jangan sampai gitu. Jadi memang ditemukan. Nah kalau sekarang nanti setelah ini dapat 2, 3, ada lagi, saya katakan ada potensi akan ditemukan lagi dalam waktu dekat. Berarti setelah ini akan dapat lagi. Karena sudah sampai di titik kemungkinan disitulah korban yang masih tertimbun. Kalau kemarin kan atasnya dulu ya. Oke? Paling banyak sektor berapa Pak? Paling banyak sektor berapa yang diprediksi? Saya nggak tahu sektor-sektornya, ya. Nanti silakan tanya ke di Basarnas yang memimpin langsung operasi di situ, ya.
Ada lagi? Ada yang lain? Cukup ya? Cukup. Baik, kalau cukup, nanti akan kita update terus. Tolong penyampaian saya ini disampaikan apa adanya ya kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat yang mengikuti terus yang malam kegiatan kita di sini betul-betul paham bahwa kita sedang bekerja dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news mengenai perkembangan terkini evakuasi dari ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana hari kelima pasca ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tim SAR gabungan hingga Jumat siang sudah berhasil mengevakuasi 3 korban dari reruntuhan bangunan. Upaya pencarian dan evakuasi santri korban ambruknya bangunan masih terus dilakukan tim SAR, di mana ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya dengan ambulans. Sejak Jumat pagi hingga siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi terhadap korban dilakukan dengan bantuan alat berat yang dihadirkan di lokasi reruntuhan. Guna mempercepat proses evakuasi korban ke rumah sakit, petugas menutup jalan utama menuju pondok dan hanya petugas serta tim ambulans yang diperbolehkan masuk ke lokasi pondok pesantren Al-Khozini. Dan pemirsa, kita langsung saja bergabung dengan jurnalis iNews Rahmat Ilyasan yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Rahmat. Untuk korban terkini, ada berapa banyak korban yang meninggal dunia yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara? Baik, selamat siang Arista. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Saat ini saya tepatnya berada di depan ruang jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari pantauan kami yang ada di lapangan bahwasanya saat ini korban meninggal dunia yang dibawa di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ada 5 orang. Ada 5 santri yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Untuk kelompok pertama tadi 2 orang sekitar pukul setengah 9 pagi datang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kemudian 2 orang jenazah yang juga datang setelah sholat Jumat, 2 orang, dan juga barusan datang juga 1 orang jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saat ini kelima jenazah masih menjalani proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur, yang saat ini menerjunkan sekitar 150 tenaga kesehatan di antara dokter dan juga perawat untuk melakukan identifikasi. Setelah itu kemudian nantinya setelah diidentifikasi selesai, maka nanti akan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Demikian Arista. Baik Rahmat, berdasarkan data yang kami himpun ada 9 jenazah ataupun 9 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Jika 5 diantaranya berada di Rumah Sakit Bayangkara, lantas 4 jenazah lainnya apakah sudah dibawa oleh keluarga atau bagaimana? Baik Arista, untuk saat ini kelima jenazah saat ini masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Satu-satu dilakukan identifikasi, namun tadi sudah saya lihat tadi barusan 1 jenazah telah dilakukan identifikasi dan saat ini masih dimasukkan ke dalam ruang pendingin untuk nantinya disatukan antara data antemortem dan postmortemnya dari keluarga. Setelah selesai, nanti jenazah itu akan dikembalikan ke wali santri masing-masing. Demikian Arista. Saat ini adakah kendala yang dimiliki oleh tim kesehatan untuk mengidentifikasi para korban? Rahmat?
Rahmat, Anda masih mendengar suara saya? Iya, barusan mendengar, Arista. Baik, Rahmat, apakah ada kendala yang dimiliki oleh tim tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi para korban? Baik, Arista, sejauh ini dari pantauan kami yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, menurut di Kapitokes Polda Jawa Timur, Muhammad Sunan Marzuki, beliau mengatakan saat ini ada kendala juga untuk mengidentifikasi 5 jenazah karena kondisi jenazah sudah tidak utuh lagi sehingga menyulitkan tim kesehatan atau tim dokter di Polda Jawa Timur untuk melakukan identifikasi. Dan saat ini satu sudah dilakukan identifikasi, tinggal 4 yang masih belum dilakukan identifikasi, yaitu karena kesulitan karena tubuh jenazah sudah tidak bisa dikenali wajahnya sehingga membutuhkan data antemortem dari keluarga untuk dicocokkan apakah betul ini dari keluarga dari santri tersebut. Demikian, Arista. 1 sudah diidentifikasi dan 4 belum. Lantas Rahmat, untuk yang sudah teridentifikasi wali santri ataupun keluarga korban, adakah yang sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara? Baik, Arista, untuk 1 yang sudah diidentifikasi tapi belum dicocokkan dari keluarganya, Mas, dari keluarganya karena keluarga belum datang ke sini dan juga ada kesulitan juga karena wajahnya sudah tidak bisa dikenali sehingga membutuhkan data antemortem, yakni seperti ijazah ataupun paspor yang pernah melakukan sidik jari dari keluarga, sehingga setelah dicocokkan nanti dari keluarga ketika bisa ditemukan nanti bisa dikembalikan kepada keluarganya. Namun untuk saat ini keluarga yang datang belum juga hanya beberapa, belum sebagian besar yang datang ke sini. Hanya beberapa keluarga saja yang datang ke sini untuk melakukan antemortem yang dilakukan oleh DCI Polda Jawa Timur. Demikian, Arista. Rahmat, membutuhkan waktu berapa lama tim tenaga kesehatan untuk mencocokkan identifikasi 1 jenazah yang sudah didapatkan oleh mereka untuk dicocokkan kepada wali murid? Baik, Arista, saat ini pencocokan proses identifikasi tergantung dari kondisi jenazah tersendiri ya. Artinya ketika jenazah bagus, proses identifikasi lebih cepat. Namun ketika jenazah lebih tidak bisa dikenali ataupun rusak, maka itu sulit untuk diidentifikasi dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi ketika sudah kelihatan utuh atau masih kelihatan bagus, maka dilakukan tidak lama untuk melakukan identifikasi. Demikian, Arista. Baik, 1 dari 5 santri yang berada di Rumah Sakit Bayangkara sudah berhasil diidentifikasi. Lantas Rahmat, apakah Anda mendapatkan informasi untuk korban yang selamat? Mereka rata-rata dirawat di mana, Rahmat? Baik, untuk tadi pantauan kami yang ada di lapangan bahwasanya untuk di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur hanya menerima jenazah dari korban dari reruntuhan Ponpes Al Husin yang ada di Sidoarjo. Untuk yang selamat maka dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar dan juga di Rumah Sakit RSUD Sidoarjo atau RSUD Notopuro yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian, Arista. Baik, sementara itu untuk kita kembali ke keluarga ataupun ke jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Apakah nantinya berdasarkan informasi yang Anda himpun untuk jenazah ini nantinya dimakamkan di Sidoarjo atau di kampung halaman masing-masing? Untuk saat ini dari pantauan kami yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur bahwasanya keluarga belum datang. Artinya tadi beberapa keluarga melakukan tes antemortem, namun keluarga yang bisa dikenali atau bisa diidentifikasi yang sekarang ada di ruang pendingin, keluarganya masih belum datang. Menunggu informasi dan menunggu perintah dari jajaran kepolisian apakah bisa dikembangkan kepada keluarga atau tidak. Nanti setelah itu diserahkan kepada keluarga, terserah nanti dimakamkan di mana. Setelah jenazah diberikan kepada keluarga, itu urusan dari keluarga dimakamkan di mananya nanti. Demikian, Arista. Rahmat, untuk penjagaan sendiri di Rumah Sakit Bayangkara hingga siang hari ini seperti apa? Apakah banyak dari keluarga korban yang mendatangi Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat jenazah yang baru ditemukan hari ini?
Baik Anissa, untuk penjagaan saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Jawa Timur menerjunkan beberapa anggota kepolisian, yakni dari Sabara Polda Jawa Timur dan juga Provos untuk mengamankan tempat yang ada di Rumah Sakit Bayangkara ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun Baik, terima kasih banyak informasinya. Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Skin Institute mempersembahkan baru Ultralight Biome Gel dengan jutaan prebiotics dan secara high amino, tekstur ekstra ringan, menyeimbangkan skin biome, meningkatkan hidrasi kulit hingga 100%. Coba sekarang, miracles happen. Pengen deh bikin bakso kuah paling wah buat istriku. Bisa bro, Heroico Sapi formula baru dengan 3 dan sum-sum sapi serta 5 rempah pilihan. Bakso kuah jadi makin. Hai guys, hari ini tunggu. Kali ini aku skin friendly kalian. Lifebuoy baru aja. Lifebuoy baru? Skin barrier? Iya, dengan Pro Peptide Serum untuk skin barrier lebih kuat. Lifebuoy baru aja. iNews File, malam ini pukul 10. Double usilnya, double isengnya, double brandingnya, double cerdiknya. Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru dengan double kalsium, perlindungan terbaik, cegah gigi berlubang untuk keluarga Indonesia. Kamu yang terbaik untukku, seperti Sunlight Biocare Nature. Dengan Rano Power, 100% food grade, tanpa pewarna dan paraben. Tangguh angkat lemak, lindungi sekeluarga, terutama kamu. Sunlight Biocare Nature. Caraku lebih percaya diri. Baru Lux Botanicals Body Wash dengan parfum essence untuk 3 kali keharuman lebih tahan lama. Jadi lebih percaya diri untuk mengekspresikan kecantikanku. Baru Lux Botanicals Body Wash. Jersey ayah mana? Tadi ada di lantai. Ibu cuci deh. Hah? Tanda tangan Rizky Ridho hilang. Kita cari Om Rizky aja. Ya. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Om Rizky minta tanda tangannya dong. Boleh dong. Makasih Om. Rinso baru dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Jersey-nya? Surprise! Jersey ini harus kita jaga ya. Rinso baru, angkat noda sulit hilang, wangi mewah. Masih di Breaking News, perkembangan terkini evakuasi ambruknya Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, di layar televisi Anda ini merupakan kondisi terkini di mana CCTV memperlihatkan alat berat tengah mengebor beton-beton puing dari Ponpes Al-Khazini Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada tanggal 29 September lalu. Berdasarkan data dari BNPB, setidaknya ada 59 korban yang dilaporkan hilang dan terhimpit di dalam puing-puing reruntuhan bangunan. Namun untuk update terkini, ada 3 korban yang berhasil dievakuasi berkat dari alat berat yang membantu untuk mencari korban yang masih terhimpit di dalam bangunan. Dan kita langsung akan menghubungi rekan kami Hendri Aprila di dekatnya lokasi ambruk bangunan pondok pesantren. Selamat siang Hendri, bisa Anda laporkan hingga sore hari ini untuk proses evakuasi seperti apa? Ya, di sore hari ini Lista, ini memang alat berat sudah mulai beroperasi kembali, yang bahkan informasi yang kami terima bahwa sejumlah alat berat ini disampaikan tidak bisa langsung
digunakan sebuah, karena mengingat lokasi tempat titik sentral ambruknya musola yang memiliki struktur 3 lantai ini memiliki ruang yang cukup sempit, sehingga untuk bisa melakukan pengangkatan alat-alat berat ini perlu bergantian ataupun bergilir. Yang memang kalau sebelumnya ada alat untuk mengangkut beton, kemudian untuk saat ini sudah bergilir kembali untuk menggunakan eskavator. Yang kemudian ini pun kami awak media perlu menggunakan alat pelindung masker, maksud kami ini yang perlu kami gunakan karena mengingat debu-debu dari sejumlah puing-puing yang di mana alat-alat berat ini sudah mulai beroperasi, sehingga ini kami juga perlu menggunakan masker untuk bisa mengamankan. Yang bahkan pun kalau kami lihat pihak dari pengamanan, tim SAR gabungan pun juga menggunakan alat pelindung ataupun masker untuk mengantisipasi adanya ataupun menjaga kesehatan dalam situasi proses evakuasi. Yang kemudian Alista untuk saat ini pun kalau untuk update-nya di sore hari ini melihat sejumlah proses evakuasi masih terus dilakukan. Bahkan kalau kami lihat ini ada pun juga monitoring yang disediakan di pos BNPB yang kemudian dapat dilakukan pemantauan oleh pihak wali santri agar melihat bagaimana proses evakuasi ataupun proses pembenahan daripada puing-puing yang dilakukan dari pengangkatan beton-beton hingga puing-puing lainnya dalam ambruknya musola yang memiliki struktur 3 lantai maksud kami di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan Alista, tentunya kalau di lokasi tempat kami melaporkan, di mana ini merupakan TKP ataupun lokasi paling dekat, yang jaraknya sekiranya 200 meter dari lokasi tempat ambruknya musola yang memiliki struktur 3 lantai, yang kemudian ini terus kami pantau karena terus bergerak dari pihak tim SAR gabungan, pihak pengamanan, bahkan juga pihak-pihak terkait untuk melakukan proses evakuasi agar dapat berlangsung secara cepat. Dan tentunya Alista dan juga pemirsa, kalau informasi berkaitan dengan jumlah korban dalam insiden ini, mengingat kalau informasi terakhir yang kami sampaikan ini jumlah korban meninggal dunia ini totalnya mencapai 9 korban untuk di hari kelima evakuasi. Kemudian kalau memang sebelumnya ada 59 korban ataupun anggota keluarga maupun santri yang sudah dilaporkan oleh pihak wali santri ke pos Antemortem Polda Jawa Timur yang totalnya mencapai 59 dan kemudian berhasil ditemukan di pagi hari ini sekiranya ada sampai sejauh ini sudah mencapai di 54 orang yang tercatat masih belum ditemukan. Dan kemudian tidak hanya itu Alista dan juga pemirsa, tentunya kalau membahas berkaitan dengan sejumlah alat yang digunakan, alat berat yang digunakan untuk proses evakuasi di hari kelima dan juga kemarin di hari keempat, ini digunakan karena adanya kesepakatan antar wali santri yang sudah diwakilkan kepada pihak dari Basarnas yang kemudian langsung melakukan proses evakuasi untuk menggunakan alat berat. Karena mengingat ini pun juga sudah dilakukan penandatanganan berita acara bersama dengan perwakilan wali santri untuk menyepakati agar proses evakuasi ini bisa berjalan dengan cepat, karena mengingat ini kalau informasi yang kami terima Alista, pihak dari wali santri sudah menunggu sejak hari pertama sampai dengan hari ini, tandanya sudah memasuki hari kelima untuk menunggu kabar dari anggota keluarganya yang masih tercatat belum ditemukan dalam insiden ini. Dan tentunya Alista, kalau membahas berkaitan dengan titik-titik yang merupakan titik-titik dari proses pencarian ataupun proses evakuasi yang masih diperkirakan ini ada 15 titik untuk proses pencarian dan kemudian sudah berhasil diamankan sebanyak 8 titik untuk melakukan proses evakuasi. Sedikitnya juru kamera kami, Ades Supriyatna akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini di layar televisi Anda. Ini merupakan sejumlah satuan Satgas dan juga pihak pengamanan untuk melakukan proses evakuasi di titik lokasi titik tengah ataupun tempat ambruknya musola yang memiliki struktur 3 lantai. Dan tentu untuk di kawasan ini pun ini terus diawasi, bahkan kami pun awak media tidak bisa mendekat menuju ke arah titik tempat ambruknya ataupun TKP karena mengingat dari pihak warga maupun yang bisa melintas ke tempat dekat dengan titik TKP ini juga terus diawasi untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang memang tidak diinginkan, bahkan proses evakuasi dapat berjalan dengan cepat dan juga lancar. Tentunya juga Alista tidak hanya itu,
kalau dari sejumlah titik-titik yang sudah ditemukan, bahkan sudah berhasil menemukan sejumlah korban yang juga sudah dialihkan ke sejumlah rumah sakit terdekat untuk dilakukan proses pengobatan ataupun pemeriksaan lebih lanjut untuk korban-korban yang masih bisa diselamatkan. Dan tidak hanya itu, Alista, tentunya juga di tempat kami melaporkan ini juga cukup jauh jaraknya dengan titik pos daripada wali santri, yang memang sebelumnya kalau wali santri berada di dekat kawasan kami melaporkan saat ini, tepatnya di depan kelas dari Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun sekarang sudah dialihkan ke pos BNPB untuk bisa diberikan sejumlah bantuan yang sudah diterima, baik itu dari Kementerian Sosial, baik kemudian juga ada dapur umum, bahkan dari Kementerian Agama dan juga pihak BNPB yang terus melakukan bantuan untuk wali santri, menunggu informasi pasti dan menunggu informasi kabar baik yang ditunggu dan diterima dari proses evakuasi yang dilakukan pada hari ini. Dan tentunya, Lista, kami terus memantau untuk sejumlah pemeriksaan maupun evakuasi yang dilakukan hari ini, karena sampai dengan sore hari ini jumlahnya masih sama dengan data yang kami terima, dan disampaikan bahwa dari pihak BNPB pun menyampaikan jumlah tersebut ini merupakan bukan jumlah pasti dari di mana ada berapa jumlah dari korban yang masih berada di proses pemeriksaan ataupun evakuasi ini, atau yang masih bisa dikatakan berada di tumpukan ataupun terhempit dalam tumpukan runtuhnya musola yang memiliki struktur 3 lantai. Dan tidak hanya itu, tentunya juga kalau melihat insiden ini sudah terjadi sekiranya 5 hari lalu. Dalam insiden ini terjadi pada saat para santri sedang melakukan ibadah sholat asar berjamaah, dan terjadi di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami terus memantau, Arlista dan juga Pak Firisa, bagaimana situasi di lokasi tempat TKP, maksud kami, untuk melihat bagaimana proses evakuasi maupun pengangkatan barang-barang ataupun pengangkatan puing-puing maupun beton yang masih berada ataupun masih dilakukan oleh pihak tim SAR gabungan untuk mengangkat, bahkan juga menghancurkan sejumlah beton yang tentunya ini tetap perlu memiliki strategi yang cukup baik, bahkan berhati-hati, karena struktur ini bisa dikatakan dengan struktur pancake ataupun struktur yang berlapis, sehingga ini perlu memiliki kehati-hatian, karena diharapkan dari para wali santri juga dapat menerima kabar baik dari proses evakuasi bahkan pengangkatan yang dilakukan untuk hari ini ataupun di sore hari ini. Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya, Hendri Aprila. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini. Baik, Hendri, untuk saat ini saya melihat sepertinya semakin sore petugas ini semakin banyak berada di lokasi. Apakah memang ada penambahan atau mungkin ada secerca harapan petugas sudah menemukan lokasi korban sore hari ini, Henry? Ya baik, Alista, sejauh ini kalau kami pantau dari sejumlah petugas pengamanan maupun Satgas yang juga terus melakukan proses evakuasi. Ini kalau kami pantau memang belum menyampaikan maupun kami belum menerima informasi terbaru, karena mengingat kami pun tidak bisa mendekat untuk melihat bagaimana proses evakuasi yang dilakukan. Dan memang untuk antisipasinya dari pihak BNPB sudah melakukan ataupun menyediakan monitoring dengan menggunakan layar untuk bisa melihat bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di setiap proses evakuasi yang sudah dilakukan selama 5 hari ini. Dan tentunya kalau untuk secerca harapan, tentu dari sejumlah wali santri pun mengharapkan dengan adanya proses evakuasi menggunakan alat berat, ini merupakan tanda bahwa pihak dari Satgas gabungan ini memang terus melakukan proses pencarian maupun evakuasi sebaik mungkin untuk bisa memberikan hasil terbaiknya dalam setiap proses evakuasinya. Sementara kami pun terus memantau, Alista, dan terus menyampaikan informasi terbaru berkaitan dengan proses evakuasi yang sudah berlangsung di hari kelima ini, Alista. Baik, terima kasih banyak Hendri Aprila melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini. Selamat kembali bertugas, Hendri. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Nggak ada ya, cuma
sama perut kecepet ya. Pemirsa, hari kelima pasca ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tim SAR gabungan hingga Jumat siang berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Upaya pencarian dan evakuasi santri korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo masih dilakukan tim SAR gabungan. Ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya dengan ambulans. Sejak Jumat pagi hingga siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi terhadap korban dilakukan dengan bantuan alat berat yang dihadirkan di lokasi reruntuhan bangunan. Guna mempercepat proses evakuasi korban ke rumah sakit, petugas menutup jalan utama menuju pondok dan hanya petugas serta tim ambulans yang boleh masuk ke lokasi Pondok Pesantren Al-Khozini. Evakuasi di sektor A2 atau di bagian belakang A2 di bagian tempat wudhu. Itu ada 2 di situ yang kami evakuasi kondisi meninggal dunia, dan juga ada di sisi samping kirinya tidak jauh dari situ juga kami evakuasi 1. Jadi satu jenazah santri Ponpes Al-Khozini kembali datang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Satu jenazah santri Ponpes Al-Khozini tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dibawa ambulans dengan petugas memakai APD lengkap. Jenazah langsung dimasukkan ke kamar jenazah serta dilakukan identifikasi. Sementara itu para keluarga korban mulai berdatangan untuk melakukan tes antemortem serta menyerahkan data sekunder dari korban semasa hidupnya. Hingga saat ini terdapat 4 jenazah yang sedang dalam proses identifikasi. Yang merasa kehilangan anak atau siapa, itu segera melapor ke antemortem atau untuk pelaporan orang hilang. Nanti di situ membawa, membawa bisa jadi yang ada sidik jari pasti ya, entah ke dokter, entah itu dokter gigi, entah dokter umum. Nah, kalau yang dokter gigi itu sangat penting sekali karena apalagi kalau punya rekam. Ya, pemirsa, sore hari ini petugas masih melakukan penghancuran dinding-dinding beton dari puing bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Tim SAR gabungan bekerja 24 jam guna menyisir dan juga menemukan sisa 54 korban yang dilaporkan hilang dan diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Ya pemirsa, saat ini beberapa saat yang lalu eskavator bekerja, namun sepertinya petugas sedang menghentikan alat berat yang ada di layar televisi Anda. Sementara petugas yang berada di atas puing bangunan masih mencari secara manual dengan tangan begitu. Petugas bekerja keras 5 hari terakhir untuk menemukan puluhan korban yang masih terhimpit di antara reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah alat berat seperti kren ataupun eskavator penghancur beton dikerahkan ke lokasi guna membantu petugas mengevakuasi korban. Seperti diketahui, bangunan yang roboh ini merupakan bangunan dari 3 lantai, di mana proses pembangunan sendiri sudah terjadi ataupun sudah berlangsung 10 bulan terakhir. Namun dengan nahas 29 September pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, bangunan roboh. Dari robohnya bangunan ini pemirsa, dilaporkan
kurang lebih sebanyak 112 korban yang tercatat di BPBD. Ada 15 titik yang menjadi fokus utama pencarian petugas tim SAR gabungan. 8 titik sudah dilakukan penyisiran dan dievakuasi. Kemudian 4 titik sudah ditemukan tim SAR gabungan bahwa terdapat beberapa korban yang ada di dalamnya ataupun yang terhimpit bangunan, reruntuhan bangunan. Sementara itu 3 titik belum ditemukan adanya tanda-tanda korban yang terhimpit di lokasi tersebut. Untuk lokasi rubuhnya bangunan ataupun musola yang masih dalam tahap pembangunan pada saat itu di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, hanya diperbolehkan tim SAR gabungan saja yang berada di lokasi. Pasalnya bangunan yang bisa dikatakan cenderung labil bisa membahayakan jika banyak orang yang berkerumun di lokasi rubuhnya bangunan ini. Sementara itu untuk pihak media hanya diperbolehkan berada di 100 hingga 200 meter. Dan saat ini kami mendapatkan informasi bahwa Kapolda Jawa Timur sudah tiba di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kami masih terus menantikan update terkini mengenai visual kedatangan dari Kapolda Jawa Timur, pemirsa. Ya, untuk eskavator saat ini kembali mulai menghancurkan beton-beton yang ada di bagian atas reruntuhan bangunan. Tentunya untuk evakuasi para korban bisa dikatakan cukup sulit dan menantang. Para petugas membutuhkan strategi khusus agar korban dan petugas juga selamat dalam operasi evakuasi pada hari ini, pemirsa. Data sementara yang kami himpun ada 9 korban meninggal dunia. Untuk hari ini ada 3 korban yang sudah ditemukan. Kemudian ada 5 korban jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Berdasarkan laporan dari jurnalis iNews, dari 5 jenazah yang dibawa di Rumah Sakit Bayangkara, 1 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi, namun masih menanti data yang lebih lengkap, data sekunder dari antemortem para wali murid. Beberapa wali murid sudah mulai tiba di rumah sakit untuk mengumpulkan data antemortem. Ya, pemirsa, ini adalah visual terkini di mana tim SAR gabungan masih menantikan kedatangan dari Kapolda Jawa Timur. Kami masih menantikan visual Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto. Tidak hanya petugas dari Kepolisian Jawa Timur, pemirsa, tetapi juga dari BNPB. Bisa dilihat. Ya, kedatangan Kapolda nyatanya menyita perhatian. Beberapa wali murid terlihat mendatangi kerumunan dan sudah digiring begitu oleh petugas untuk menjauhi lokasi rubuhnya bangunan Ponpes Al-Khozini karena cukup berbahaya. Kami mendapatkan visual dari belakang, pemirsa, namun bisa saya informasikan bahwa tim SAR gabungan ataupun petugas gabungan saat ini masih memaparkan kondisi saat ini.
Cek. Ya, sama-sama kita saksikan konferensi pers dari Polda Jawa Timur, pemirsa. Ya, tadi kan saya ngecek dulu kesiapan di rumah sakit. Karena rumah sakit Bayangkara yang di sebelah Polda itu semua jadi satu pintu untuk melakukan kegiatan postmortem terhadap jenazah-jenazah yang ditemukan. Tadi sudah kesiapannya dan sudah ada 5 jenazah ya yang sudah dilaksanakan, dan kita tinggal nunggu hasilnya supaya ketahuan identitasnya. Dan di sana juga disiapkan 24 jam, termasuk personil, peralatan dan sebagainya. Dan kemudian saya ninjau ke sini juga untuk melihat bagaimana teman-teman Basarnas sedang bekerja. Jadi kita fokus dulu untuk menemukan jenazah-jenazah yang dimungkinkan masih ada di reruntuhan. Jadi kalau kita sudah cek pendataan, seperti yang saya sampaikan tadi di teman-teman media yang di rumah sakit, bahwa di sini pun juga 3 klaster yang kami bagi nanti. Klaster dari santrinya sendiri, jumlah santri, jumlah pengurus pesantren, dan pegawai yang melakukan kegiatan renovasi pembangunan gedung. Nah, dari semua data yang ada, ini kami masih menemukan ada 58 ya awalnya yang belum ditemukan keberadaannya. Dan ini pun tadi pagi kan ada 5 ya yang sudah ditemukan. Dari 5 awal yang meninggal, ini 5 yang sudah kita temukan. Dan ini sedang berproses. Dan berprosesnya ini kalau kita lihat, rekan-rekan kan juga sudah melihat juga bagaimana puing-puing yang seperti ini. Ini tentunya tidak sembarangan, sehingga di sini pun juga kita libatkan dari tenaga ahli mengenai konstruksi dan bangunan. Ini dari ITS, ini kita libatkan juga dari PUPR juga, semuanya yang mengetahui, sehingga pada saat melakukan pemindahan ini kita juga harus bisa lebih hati-hati, karena di situ masih ada beberapa jenazah yang masih ada, dan ini pun sudah kita profiling tadi masih ada. Sedangkan untuk pengambilannya kalau kita tahu rekan-rekan dari proses kejadian di hari Senin sampai sekarang ini kan sudah melewati fase golden time yang 3 hari. Seperti yang kesepakatan dari teman-teman Basarnas, SOP-nya demikian. Dan kemudian setelah itu kita lakukan pembersihan puing dengan alat berat yang ada. Dan ini mohon bersabar dulu sampai kita menunggu ditemukan semua dan selesainya pembersihan puing-puing. Karena ini juga sedang ditunggu daripada keluarga korban. Kami juga sudah menyiapkan posko yang di situ memuat data-data identitas daripada yang ada di lokasi bangunan pesantren. Baik yang sudah kembali ataupun sudah kita tempatkan di tempat yang aman dan yang sedang kita cari. Jadi kira-kira itu yang bisa sementara ini. Jadi yang penting sekarang adalah kita tetap fokus pada pencarian korban. Dan ini semuanya sedang bekerja. Jadi saya mohon sabar kepada rekan-rekan, sama-sama kita mengikuti. Mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan, menemukan keseluruhan yang hilang ini. Pak, tahap selanjutnya Pak. Kegagalan konstruksi bagaimana Pak? Jadi nanti gini, ini kan harus dilihat dulu semuanya sampai awal. Dari proses yang jatuh ini sudah kita filekan, kita filmkan, kita ambil dokumentasinya. Dan ini kan harus sampai keseluruhan menyeluruh. Dan kami juga ada panduan dari teman-teman ahli bidang konstruksi. Jadi ini ada tahapannya dan harus sampai selesai sampai di bawah. Karena kan kita harus tahu konsep membangun itu kan tidak ujuk-ujuk dari atas. Semua ada dari bawah dulu. Nah, inilah yang harus kita lihat nanti. Tapi yang jelas tetap nanti akan melakukan kegiatan proses, tapi yang utama sekarang ini adalah masalah kemanusiaannya dulu, ya. Proses untuk mengusut siapa yang akan bertanggung jawab gitu Pak? Ya nanti dulu, kan ini kan belum selesai Mas. Ada unsur kriminalnya nggak Pak? Kenapa? Ada unsur kriminalnya nggak? Nanti kita lihat dulu dari proses ini. Kalau indikasi awal penyebab runtuhnya bangunan, indikasi awalnya gimana? Indikasi awal ya nanti dari teman-teman ahli yang bisa menjelaskan teman-teman.
Jadi nanti kalau sudah ada kan penjelasan itu kan lebih valid karena dengan saintis ya, Pak. Ya. Saat ini udah ada yang diperiksa, Pak? Ya sementara belum. Orang semuanya lagi kupuh ini kok. Kalau dari pihak Ponpes tidak ada pemeriksaan sama sekali, Pak? Sementara ini kan itu tadi pendataan dulu semuanya. Dan kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan pendataan semua. Jadi teman-teman sabar dulu. Kita fokus dulu ya, kemanusiaan dulu. Kapan Pak mulai penyelidikan? Apakah menunggu semua korban selesai? Atau ya harus selesai dulu. Harus selesai dulu. Pendataan itu dari hari pertama sampai hari ketiga itu kan data simpang siur ya, apalagi tentang data dari pondok pesantren, berapa santri yang ada dan menjadi korban di bawah sana gitu Pak. Akankah ada catatan tentang itu Pak? Oh ya, dari awal kita sudah gabungan semuanya. Dari anggota saya juga melaksanakan kegiatan investigasi, pendataan dengan teman-teman dari BNPB. Ini semuanya sudah akhirnya muncul semua identitas dari situ. Ada yang pada saat itu ya namanya panik ya rekan-rekan. Mungkin ada juga yang langsung keluar kembali ke rumahnya atau keluarga yang terdekat. Ada yang mengumpul di area tempat yang aman. Nah, kita maklumin karena dalam situasi panik. Nah, kemudian baru setelah itu mulai dibuat data dengan dari data yang ada dari pesantren ini sendiri mengenai siapa saja yang menjadi santri, siapa yang menjadi pengurusnya, ataupun yang saya bilang tadi sebagai karyawan, sehingga bisa kita kumpulkan ini. Alhamdulillah sudah ada, tangan-tangan tinggal itu tadi yang tadinya 58 sudah ketemu 5 ya, jadi sekarang 53 kurang lebih yang sedang kita upayakan dicari. Jadi mohon sabar dulu, jangan ada kegiatan pertanyaan dulu yang lain supaya lebih fokus. Oke, terima kasih. Cukup ya. Membangun seperti apa Pak? Ada keterangan santri yang ikut ya nanti kan kita cek dulu, itu kan baru suara-suara. Tapi sudah dikumpulkan lah. Cukup ya, nanti lagi ya, nanti lagi. Sampai kapan Pak? Ya, sampai selesai, ini aja juga harus tidak bisa cepat ini. Kami juga menunggu semua. Ya, kita sabar, kita tunggu. Teridentifikasi bagaimana Pak? Ada nanti, datanya di posko. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Anjir. Kita ulang dulu ya. Pemirsa, demikian breaking news mengenai perkembangan terkini evakuasi Ponpes Al-Khozin Sidoarjo, Jawa Timur. Dan Anda bisa menyaksikan update-update terkini dari evakuasi bersama program kami selanjutnya. Saya Arlista pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.